hampir setiap hari itu ada yang syahadat. Hampir setiap hari. Di yayasannya ini, Kowendi. Iya. Oke. Kontak mualaf itu kita kirimin nomornya Ustadz Felix Show. Iya. Ini hubungin Felix Show nih, nanti dia Tapi yang itu pasti ngajarin. akan di follow up itu kok. Pasti dibantu. Masya Allah. Jadi tolong makamkan aku secara Islam. Kalau saya masih Islam, tolong makamkan aku. Tapi ketika saya murtad, campakkan jenazah aku di jalan. Imanku mau dibeli dengan dunia. Ini mohon maaf nih. Kayaknya seisi dunia nggak sanggup beli. Selamat datang di Rukun Podcast. Dan gini kok, kalau ngeliatin kegiatan-kegiatan Kowendi ini kan cukup banyak nih ya, sama teman-teman mualaf, kemudian aktif segala macam. Nggak capek tuh? Ketika ini menjadi amal jariahnya aku, capek di dunia mah nggak masalah lah. Daripada nanti capek di neraka, capek buat nahan panasnya api neraka, lebih baik capek di dunia dulu. Masya Allah. Istirahatnya nanti pas sudah mati. Nah kegiatannya apa aja nih kok sekarang kok yang lagi di ini kok? Terbaru saya baru pulang dari Lombok nih. Pulang dari Lombok hari berikutnya ke sini. Oh, Ya. ada kegiatan apa di Lombok kok? Kita bangun masjid di kaki Gunung Rinjani. Alhamdulillah. Jadi yang menyediakan dana ini orang yang tidak mau disebut namanya ini, sebutlah singkatannya S ya. Nanti orang akan tahu. Jadi biasanya netizen ini suka ini mencari tahu siapa sih. Jadi dia menyediakan dana buat kami membangun masjid. Ceritanya sebenarnya 4 tahun yang lalu ketika terjadi gempa. Kita masuk ke Lombok sampai ke kaki Gunung Rinjani. Ini mohon maaf nih, Islam di sana tuh batu telu. Apa itu? Salatnya 3 waktu. Sholat 3 waktu? Bukan 5 waktu kok? Apa itu maksudnya? Gimana? Maksudnya keyakinan di sana gitu ya? Praktek di sana? Ya praktek di sana seperti itu. Oke. Jadi bahkan ada yang saya lihat langsung ya. Banyak ke masjid di sana, banyak. Saya bukan cerita yang di kota, di Mataram, di kota-kota lainnya di Lombok ya. Yang saya cerita ini di Bayan, di Gunung Rinjani-nya. Jadi di Gunung Rinjani ini masjid ada nggak ada, tapi masjid adat. Masjid adat? Masjid adat. Oke. Jadi boleh dilakukan itu ya sholat Jumat toh, kalau tidak salah. Jadi kalau kepala sukunya nggak datang ya nggak sholat gitu. Oh. Dan itu masjid pasti terkunci. Ada ya gitu ya? Iya. Dan itu dicoba dibangun masjid di sana biar ada pelatihan gitu ya? Edukasi buat warga sekitar. Kita ketika membangun masjid di sana, tujuannya sebenarnya satu, mengenalkan ke generasi berikutnya. Dan generasi sekarang meskipun agak telat ya, karena gerakan ini nggak bisa. Ini kita sebagai Muslim kan harus ada siasa. Nah kita menjalankan siasa jangka panjang, nggak bisa dadakan. Kan nggak lucu kan? Ini ibaratnya kafir lu, kan nggak boleh dong. Iya. Jadi ya kita pelan-pelan. Jadi mengajarkan kepada mereka. Ini gua bangunin masjid, kita sholat 5 waktu di masjid ini. Kita ngajarin anak-anak, boleh dibilang ada TPQ-nya lah nanti, mengajarkan kepada anak-anak di sana tentang Al-Quran, tentang bagaimana menjadi seorang Muslim atau Muslimah yang baik dan benar. Ya di situ kita mulai tahap awal lah, boleh dibilang tahap awal setelah 4 tahun. Karena selama 4 tahun itu berarti prosesnya tidak serta-merta diterima ya berarti ya? Oh enggak, harus pelan-pelan. Dan hanya satu relawan yang kita tinggalkan di Lombok. Tanpa bekal apapun. Wow. Jadi relawan di kita itu, dia sebenarnya ustadz lah. Ustadz, lumayan lah ya. Jadi secara silsilah pun ada. Secara silsilah juga ada. Jadi kita meninggalkan mereka di sana. Nih Ustadz Afwan nih, mau dijawab nggak amal soleh ini? Kalau mau dijawab, ayo tinggal di sini. Tapi kalau nggak mau dijawab, ikut kita pulang ke Jawa gitu. Alhamdulillah dia mau jawab tanpa kita tinggalin apapun di sana. Masya Allah perjuangannya. Ya, jadi mulai bikin pondok sendiri, ngapa-ngapain juga sendiri di Lombok gitu. Jadi akhirnya dengan mencari kepercayaan
di suku-suku di sana, kepala suku di sana, sampai kadus di sana juga menerima kita semua. Akhirnya bisa bikin masjid di sana gitu. Dari pondok pesantren sampai bikin masjid. Itu selain di Lombok ada juga kegiatan-kegiatan seperti itu, membangun masjid, kemudian memberikan pelatihan sebagainya. Banyak. Mentawai kita juga lagi coba ya, itu kerjasama antar yayasan. Terus di mana lagi, NTB kan, Lombok tadi. Terus sekarang mau coba ke Baduy. Luar. Wah, di luar, oke. Minggu depan lah. Setelah istirahat nanti coba ke sana. Kita mau bangun masjid juga di sana. Masya Allah. Nah, sejauh itu juga potensi banyak juga yang mu'alaf juga kok. Selain yang muslim ibadahnya makin kuat, juga ada yang memang menjadi hijrah ya secara keyakinan. Nah, jadi gini, ketika ini maaf nih, saya kan Tionghoa. Jadi saya selalu mencari tahu untung dan rugi dulu. Untung rugi apa nih? Ya namanya orang Tionghoa ya. Selalu mencari ada untungnya nggak sih gue ngelakuin ini? Oh, oke. Rugi nggak sih saya melakukan ini? Tapi ini versi Islaminya. Keuntungannya apa saya membangun masjid di sini? Amal jariyahnya jalan nggak sih? Efektif nggak sih gitu ya? Yep. Jadi amal jariyahnya jalan nggak sih? Yang saya cari tahu pertama, amal jariyahnya ada atau tidak? Di Baduy ini amal jariyahnya kencang. Ketika masjid itu berdiri, azan berkumandang. Ini Baduy luar, Baduy dalam kan nggak ada agama toh. Ini masalahnya Baduy luar sudah punya tempat di luar Baduy luar. Dan perlu kita ketahui catatan khusus, orang Baduy luar ekonominya lumayan loh. Dia bisa menginvasi keluar. Nah ini yang berbahaya kepada warga sekitar, mualaf-mualaf yang mungkin bukan lewat kita ya, bukan lewat yayasan kita, mualaf-mualaf yang dari Baduy luar yang sudah mengenal agama, takutnya nanti malah jadi kafir lagi. Iya. Harus dijagain lah ya. Iya. Dan satu sisi bisa jadi, insya Allah, saya sangat yakin saya bisa mengislamkan Baduy luar pelan-pelan. Iya. Ya seperti yang apa yang kita lakukan di Lombok juga kan. Masya Allah. Ya intinya dari semua perjuangan itu Ko Hendy ini sangat menghitung-hitung ya. Iya. Efektivitasnya, kemudian amal jariyahnya sebesar apa sih ini ya? Gini, karena Yayasan Mualaf Center Indonesia Peduli ini maaf nih sekedar ini ya memberitahu gitu, ya mengenalkan dikit lah melalui channel Rukun ini. Indonesia. Jadi yayasan kami ini, yayasan kita lah, karena ini yayasan umat. Yayasan kita ini satu NGO, bukan punya pemerintah, berdiri sendiri tanpa ada pemasukan. Jadi kami ini tidak ada uang produktif, nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar salah satunya mengharapkan dari umat. Ketika ada sedekah dari umat ataupun ada yang menitipkan uang yang membangun masjid seperti tadi, aku harus memanfaatkan uang mereka. Bagaimana ini akan menjadi amal jariyahnya mereka? Iya. Nggak sia-sia gitu ya. Iya, kalau sekedar membangun, sekedar jadi, sekedar memberi sedekah, amal jariyahnya nggak jalan mah dosa kali aku. Karena yang aku janjikan kepada umat itu bagaimana ini menjadi amal jariyah. Seperti itu. Masya Allah. Jadi segala sesuatu ya harus saya perhitungkan. Benar-benar harus diperhitungkan. Karena menjalankan yayasan itu nggak semudah itu juga kan. Sudah berapa lama kok untuk berjuang di yayasan ini? Yayasan ini kan terhitung baru toh. Kalau untuk berkegiatan menjadi relawan itu ya lumayan lama. Setelah syahadat dengan Kohani nggak lama kan, saya ngikut Kohani sebentar, terus ngikut almarhum kan. Ngikut almarhum ya mulai dari situ. Ya sekitar 4 atau 5 tahun lah. 5 tahun ya. BTW kok sejauh apa sih besarnya potensi atau misalnya teman-teman mualaf ini di Indonesia? Potensi. Hampir setiap hari itu ada yang syahadat. Hampir setiap hari? Di yayasannya ini, Ko Hendy? Oke. Hampir setiap hari ada yang syahadat. Masya Allah loh itu. Kalau kita ngomongin satu Indonesia ya. Iya. Ya karena kan cabang-cabangnya tersebar semua relawan dan sebagainya. Ya. Hampir setiap hari. Jadi satu hari itu
kadang di Jakarta, kadang di Hmm. Lombok, di Bali, bisa juga di daerah Jawa, Blora, Mm-mm. di Magelang, tapi nggak pernah loh kita ibaratnya tuh sebar luaskan buat kita ini mualaf berbahaya loh kalau kita share. Hmm. Kayak di Sumbar, Kalbar, Sulawesi, Sulteng terutama. Kenapa, Kang? Takutnya sara nanti. Oh, oke. Iya, karena kadang-kadang kan kita terbentur sama adat istiadat, bukan dengan hukum aja gitu. Iya. Kalau taat hukum kita insya Allah taat hukum. Cuma masalahnya ya ini dengan adat setempat dengan segala macam. Nah, sebesar itu pula banyak yang mualaf, berarti sebesar itu pula tanggung jawab untuk ngejaga, mengedukasi. Kan namanya baru kenalan sama Islam ya kan? Iya. Nggak mungkin langsung ditinggalkan gitu aja ya kan? Kadang-kadang tuh aku suka ini sih minta bantuan dari teman-teman lain gitu, dari yayasan lain kayak Kohani. Kadang-kadang iseng lempar ke Felix Xiao gitu. Suka iseng kadang-kadang. Iseng ya gitu ya. Titip ke Ustadz Felix Xiao. Kita kasih nomor mualafnya kontak mualaf itu kita kirimin nomornya Ustadz Felix Xiao. Iya. Ini hubungin Felix Xiao nih, nanti dia Tapi yang itu pasti ngajarin. akan di follow up itu kok. Pasti dibantu. Masya Allah. Pasti. Ada nggak sih kok hambatan ketika mencoba untuk mengedukasi kepada teman-teman mualaf, kemudian bareng-bareng lah gimana caranya ekonominya juga bisa terbantu ataupun kegiatan-kegiatan dakwah lainnya? Kita tidak pernah membantu tiba-tiba ngeluarkan nih modal buat lo jalan, nggak pernah. Kita memberitahu kepada mereka ini loh langkah-langkah yang bisa kamu lakukan. Banyak kok kerjaan yang tidak harus semata-mata menggunakan uang. Di Bogor ada namanya Kojimi. Kojimi ini mengajarkan kepada mualaf di Bogor. Nih lo butuh duit. Jadi kadang-kadang kan manusia ini aneh ya, dikit-dikit duit gitu. Jadi Kojimi ini mengajarkan kepada mualaf-mualafnya dia. Lu butuh duit, benar-benar butuh duit. Di lampu merah itu banyak orang jual aqua. Lu pinjam ke minimarket, aqua 4 biji atau 5 biji lu jual. Pasti ngasilin duit tuh. Iya dong. Dan kalau lu rajin, sehari lu bisa dapat cepek lo itu. Banyak kok mualaf yang melakukan step-step itu sampai ada yang sukses tuh ada. Jadi mereka kan rata-rata dari kaya banget atau kaya lah, tiba-tiba jatuh ketika masuk Islam. Allah cuci dunianya, Allah bersihkan. Ditempa dulu ya, uji coba ya. Iya, jadi Allah bersihkan semuanya. Ini kan maaf nih, dari hidup mewah tiba-tiba harus seperti ini di jalanan. Di situ ujiannya mereka. Wah, kalau didik mualaf itu keras nggak ya? Kadang-kadang kita keras. Lu ngincarnya dunia ya kita keras. Lu mau duit, mau ya wes itu jualan di jalan lampu merah. Yang penting jangan ngamen aja. Lu jualan, Jangan bener-bener minta terkasih. aja gitu ya. Iya. Jualan apapun ya tetap jualan. Nah kok ada lagi nih yang kita lihat waktu itu sempat Ko Wendy juga sharing kan terkait teman-teman mualaf. Ada yang sudah mualaf kemudian wafat nih. Ada kejadian akhirnya dimakamkan dengan metode non muslimnya. Jadi gini, banyak kejadian. Ini terbaru nih di Kalbar. Ini baru masuk info dari teman kita yang ngurusin mualaf di sana. Jadi ini ada seorang muslim, orang kita, sertifikatnya ada. Cara penanganannya gimana sih? Yang tidak melanggar hukum gitu. Jadi ya banyak sekali, udah sering kejadian gitu. Jenazah-jenazah Islam itu diambil alih ataupun memang diserahkan kepada keluarganya, tapi dimakamkan bukan dengan cara Islam ataupun agama yang dianut dianutnya oleh jenazah. Nah ini kadang-kadang kan bertentangan toh. Ya kita sebagai orang Islam, ini mohon maaf nih, ketika kita tahu dia Islam, kita punya kewajiban, meskipun ini nggak harus, kita boleh kok memperjuangkan jenazah almarhum. Dan itu banyak seperti itu. Banyak. Kalau kita post
takutnya Sarah. Mm-mm. Kalau kita nggak ngasih tahu, takutnya dikira bohong. Mm. Kadang-kadang tuh kalau orang bilang, mana ada rebutan jenazah kayak gitu. Yaudah, kamu di kota mana? Mm-mm. Nanti kalau ada rebutan jenazah kamu paling depan ya. Biar lu tahu rasanya kayak gimana. Nganterin mualaf terus dihajar sama orang tua mualaf itu pernah nggak? Pernah. Sampai konflik gitu ya. Konflik pernah. Tapi kita mau memilih mengalah. Dia mau pukul, kita tangkis saja, jangan dibalas. Kita kasih tahu kepada dia, anak Anda yang ingin masuk Islam, bukan kami pengaruhi. Kita mengajak dia pulang itu karena ini bla bla bla. Jadi kita usahakan sedini mungkin keluarga mereka udah tahu dan menerima keputusan agama mereka, biar tidak terjadi perebutan jenazah lagi. Minimalisir. Jadi kalau kita tidak mencari jalan keluarnya ya susah. Ketika udah perebutan jenazah, kebanyakan tuh emosional yang keluar. Emosi nggak? Pas yang aku cerita waktu itu yang viral itu, emosi banget. Emosi. Karena keluarganya yang Islam malah memilih diam gitu. Kita kena dampak juga gitu. Nah ini yang aku tahu, ya aku coba selamatkan kepada saudara-saudara seiman saya gitu. Minimal kalau memang sudah tahu kan kita punya tanggung jawab nih. Nah sudah usaha ke sana ya. Iya, minimal saya sudah berikhtiar dan ini dicatat sama malaikat dan Allah tahu niat aku melakukan apa. Karena gimana sih? Aku tidak mau, aku merasakan itu. Jadi ketika aku ada kemungkinan akan merasakan hal seperti itu, jenazah aku dimakamkan bukan dengan cara Islam segala macam. Ini ada kemungkinan nggak ada gitu. Aku sudah cerita ke teman-teman kemungkinan ini ada. Jadi tolong makamkan aku secara Islam. Kalau saya masih Islam, tolong makamkan aku. Tapi ketika saya murtad, campakkan jenazah aku di jalan. Itu komentarnya Ko Wendy ke teman-teman tuh seperti itu. Kami buat janji malah. Waktu itu dengan almarhum Coach Ivan, dengan Ustadz Wahyu dan aku itu lagi makan. Jadi ceritalah tentang kematian. Jadi aku ngasih tahu, kita berjanji ya. Kalau aku mati atau siapapun di sini yang mati, tolong makamkan dengan layak. Layaknya seorang Islam. Tapi kalau saya murtad menjadi seorang kafir, tolong campakkan jenazah aku di jalan. Saya tidak layak dimakamkan. Masya Allah. Ya karena buat saya mustahil untuk murtad gitu. Kecuali dihipnotis lah ya. Ngerti lagi. Kalaupun ada yang keluarga atau apa minta Ko Wendy dengan cara apapun balik ke keyakinan sebelumnya, Nggak mungkin. Saya nggak mungkin mau. dengan apapun. Dengan apapun. Dengan mungkin kesulitan yang dulu bisa dibalas dengan kenikmatan yang luar biasa. Saya nggak butuh itu. Saya lumayan kok. Per minggu ya lumayan lah. Udah ada skill ya. Iya, dari ini ya. Dari terahnya ya. Iya dong. Jadi ya buat aku, imanku mau dibeli dengan dunia. Ini mohon maaf nih. Kayaknya seisi dunia nggak sanggup beli. Nggak bakal sanggup. Karena keimanan ini sangat mahal aku dapatkan. Butuh perjuangan loh. Seandainya Allah nggak izinin gua gimana? Ketika saya berniat untuk memfitnah. Ini kan terbukti bahwa Allah ini pemaaf. Iya. Kasih sayangnya itu luar biasa. Allah membiarkan aku melakukan hal bodoh itu kan. Ya dong. Dia membiarkan aku melakukan hal bodoh itu. Dia juga memaafkan aku. Malah memberikan aku hadiah terbesar yang pernah aku terima. Hidayah. Dan bahkan orang muslim pun belum tentu merasakan hidayah itu ya. Iya. Saya sering bercerita kepada teman-teman mualaf. Ketika mereka bersyahadat dan akhirnya terjadilah masalah ekonomi atau keluarga. Aku selalu ngomong kepada mereka yang lagi down karena dunia, yang down ya. Bro, lu harus ingat. Lu ini pernah hidup mewah.
Rumah termewah itu apa sih? Kendaraan termewah itu apa sih? Rumah termewah itu adalah rahimnya ibu kita. Dan kendaraan termewah itu adalah bahunya ayah kita. Jadi Allah menciptakan kita bukan dalam taraf miskin. Dan Allah tidak pernah menyebutkan miskin, tapi cukup. Allah memberikan dalam kehidupan kita sehari-hari ini dalam taraf cukup. Kalau nggak cukup, lu nggak mungkin melihat besok. Kalau lu harus mati, lu kok takut sih? Berarti hisab lu makin cepat. Sehari bertambah, ada kemungkinan lu melakukan dosa. Wes lah, terima apa yang Allah berikan kepada kita hari ini. Syukuri. Allah mau balikin manusia itu bisa secepat ini loh. Iya. Iya dong. Banyak kok mualaf yang aku lihat, yang aku kenal, hari ini miskin banget nih. 3 bulan berikutnya tiba-tiba hartanya kembali semua. Meskipun dengan cara yang berbeda ya. Bukan lagi cara itu. Jadi aku melihat tuh kayak Allah tuh lagi menguji mualaf-mualaf yang lain. Tapi aku paling benci mualaf yang manja. Yang tiba-tiba WA ke kita ataupun ke tim, ke admin terutama yang sering menerima ya. Saya mau murtad. Loh, kenapa itu? Saya ditawarkan pihak ini Sekian. tapi saya nggak mau, saya mau milih Islam. Tak sempat admin jawab, kalau ada yang begini lagi, bilang aja silakan murtad. Kita gelarkan karpet merah buat dia murtad. Karena Allah tidak butuh orang seperti ini. Dan Allah bukan butuh kita, kita yang butuh Allah. Kalau ada orang seperti ini, tinggalin aja. Capek ngurusnya. Lebih baik fokus terhadap produktivitas tadi ya gue. Iya. Dan kita lebih fokus kepada mualaf yang sekali WA, kok kapan ada kajian lagi? Mereka yang mau ke kajian, mau mengenal Islam lebih dekat, mau mengenal Islam lebih baik, itu yang lebih prepare buat kita. Total ada berapa sih kok yang dari awal kok Wendy masuk tuh? Yang udah kita syahadatkan, Iya. yang aku syahadatkan ya, Ya, 200, 300, Masya Allah. maaf, 500-an lah. Itu baru dari Ko Wendy sendiri? Ya, Maksudnya berarti secara yayasan sendiri tuh udah ribuan bahkan ya? puluhan ribu. Puluhan ribu ya? Masya Allah loh, luar biasa. Kalau yang sekarang Mualaf Center Indonesia Peduli ya paling 1.000-2.000 lah. Aku belum ngecek sih. Tapi datanya ada gitu ya? Karena tiap hari mensyahadatkan orang kan. Nah ini buah tips nih buat sahabat rukun kok. Yang nonton kan juga ada yang kafir nih, yang keyakinannya belum Islam. Oke. Ragu nih kok sama Islamnya masih ragu, atau mungkin pandangan terhadap dia nanti resiko teman-teman mualaf ini ragu. Mungkin bisa dikasih saran sama Ko Wendy sebagai orang yang pernah merasakan yang sama dan bahkan sekarang berkecimpung di dunia dakwah untuk para teman-teman mualaf. Kita mulai dari yang khawatir sama keluarga ya. Ketika kita mengimani sesuatu dan kita tahu agama itu adalah individu, maka kesampingkanlah masalah agama dulu. Karena agama ya individu buat kita sendiri. Jangan dimasukkan kepada keluarga, yang berarti bukan individu lagi. Kita harus bersosial tanpa mengucapkan kata agama di situ. Itu yang sering aku ajarkan kepada mualaf-mualaf lain. Lu kalau takut untuk ngomong tentang keislaman lu, jangan lu omongin. Untuk sekarang. Tapi nanti harus lu omongin. Untuk sekarang diam dulu. Bertahap. Bertahap, selesai. Tapi ketika untuk orang yang ragu, udah masuk Islam tapi masih ragu, pelajari lagi tentang Al-Quran, tentang hadis. Banyak kok guru-guru hampir di setiap kota lah. Insya Allah lah, mau di kota manapun kita akan bantu. Dan itu bisa langsung akses aja di media sosial atau Bisa. ada kontak resminya juga. Bisa di Mualaf Center Indonesia Peduli. Kita punya web juga, cuma aku agak lupa ya. Jadi di Instagram ada, Facebook ada, kita ada admin kok. Kita pekerjakan dengan profesional.
Artinya butuh bimbingan, pertanyaan, atau bahkan setelah itu dia pengen ikut kajian segala macam, itu ada informasinya ya. Bisa. Jadi kita tuh memisahkan selama ini ya. Pertanyaan pertama kita itu kota apa? Karena setiap kota itu kan berbeda. Iya. Ini maaf nih, di Mualaf Center Indonesia Peduli, kita masih menjalankan di mana kita menyatukan 4 mazhab. Jadi ada yang jemaah tabligh, ada Nadin, segala macam gitu kan. Jadi ya banyak gitu yang berkumpul. Jadi tergantung kotanya. Ini Mualaf kota apa? Jadi kalau berkunjung ke sebuah kota, ini kita teman-teman yang dari pusat ke regional, kita ya menyesuaikan dengan agama mereka di sana. Islamnya Bagaimana caranya gitu ya. Iya. Organisasi masyarakatnya ya. ya. Jadi ya kita harus membantu mualaf-mualaf sesuai daerah masing-masing. Kalau untuk ini kok apa namanya, teman-teman yang muslim nih, buat teman-teman muslim agar bisa merasakan hidayah meskipun gak harus mualaf juga kan, sudah lahir dari Islam nih, merasakan hidayah yang sama itu gimana kok? Ada saran nggak kok? Wah, ini agak susah nih. Tergantung sih ya. Karena kan kenikmatan masalah hidayah ini kan teman spesial banget nih buat teman-teman mualaf nih kan. Sebenarnya hidayah itu datang kepada muslim itu sendiri juga. Pernah nggak sih ngelihat kumpulan orang tahun 90-an atau 80-an dulunya seorang punk atau seorang underground atau apalah itu tiba-tiba sekali keluar jadi ustadz atau Hijrah ya, hijrah. Nah, ini lagi booming yang seperti itu kan. Nah, itu mereka sebenarnya mendapatkan hidayah gitu. Nah, hidayah ini bisa disarankan nggak? Ya nggak bisa. Ini pure dari Allah. Allah mau ngasih atau enggak gitu. Iya. Banyak loh yang pengen hijrah gitu, kayak teman-teman dulu di kantor atau teman yang punya kantor gitu. Kita main ke sana. Nanti mulai nih pada nanya, "Oh, ini yang mualaf ya bla 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 bla. Gimana sih cara dapatin hidayah?" Tapi kelakuan lu nggak mau berubah ke situ ya susah gitu. Tidak menjemput ya. Iya, tidak mau menjemput hidayah itu ya susah. Masya Allah, terima kasih banyak nih Ko Wendy atas sharingnya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat buat sahabat rukun juga yang bisa mendengarkan ini, juga bisa mendapatkan hikmah nih dari sharing kita semua. Terima kasih banyak Ko Wendy atas waktunya. Buat sahabat rukun, jangan lupa juga untuk di subscribe tentunya channel kita biar kita bisa mengundang narasumber-narasumber yang insya Allah istiqomah dalam dakwah dan berjuang untuk kebaikan kita semua. Jangan lupa juga untuk di like, komen, dan di share ke sahabat-sahabat agar menuai manfaat lebih banyak lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.